Banyak orang nggak lulus, datang ujian takut miskin, mencuri. Yang dicurinya dana bansos. Bantuan untuk orang miskin dicuri. Padahal dia udah cukup kaya. Ngiler aja dia lihat. Kita disuruhnya pakai 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. 3M, dia 17M. Dirampoknya duit rakyat. Nggak lulus ujian. Di mana-mana sekarang terjadi bencana. Bencana dalam bahasa Arab bala. Bahasa Indonesia bala bencana. Apakah bala itu sebagai ujian atau bala itu sebagai tamparan atau bala itu sebagai adab atau pemusnahan? Tergantung siapa yang kena bala itu. Balanya sama aja, gempa bumi, tanah longsor, banjir, sama saja. Cuman dia menjadi ujian atau menjadi tamparan atau menjadi pemusnahan adab, tergantung siapa yang kena. Contohnya misalnya satu hari saya sedang di rumah, datang orang naik sepeda motor, deng. Saya dengar di kamar mandi, oh ada tamu. Tiba-tiba nggak lama, sepeda motor itu pergi, deng. Saya keluar, saya tanya sama anak saya, siapa tadi? Kawan bapak. Memberi bungkusan, satu bungkusan kertas koran. Dia nggak masuk, enggak. Katanya dia perlu pergi. Oh, saya buka bungkusan itu isinya kacang asin. 5 kilo kacang asin 5 kilo. Bagi anak saya yang masih umur 15-20 tahun, wah dia bilang makan nikmat. Mereka makan sebanyak-banyaknya di kacang. Bagi saya ini ujian. Banyak dimakan asam urat kumat, enggak dimakan harumnya menggoda, tergantung. Tapi bagi bibi saya yang sudah umur 80 tahun, ini penghinaan ini. Umur 80 gigi udah nggak ada, suruh makan kacang, setengah jam hisapnya ada. Padahal yang datang kacang, tapi yang menerima beda-beda rasa. Begitu juga kita datang bencana itu sama. Gempa bumi, tanah longsor, banjir gelodong, apa aja yang datang sama saya. Tapi kena sama siapa? Kadang dia berupa ujian, kadang dia berupa tamparan, kadang berupa azab atau pemusnahan. Bagi kita orang beriman, ini ujian. Yang diuji Allah itu hanya orang beriman. Kafir enggak? Apa yang mau diuji, dia nggak punya iman. Apa yang mau ditingkatkan pada diri orang kafir, dia nggak punya iman. Yang diuji hanya orang beriman saja. Sama dengan ujian di sekolah, anak sekolah aja yang diuji. Kata gurunya, anak-anak minggu depan kita ujian matematika. Kenapa? Anak sekolah. Tak mungkinlah guru datang ke pasar, ibu-ibu yang jual sayur, besok kita ujian matematika. Untuk apa dia nggak sekolah kok diuji? Paham? Kalau nggak sekolah itu apa diuji? Yang diuji orang sekolah. Kita pun begitu, yang diuji Allah itu orang beriman saja. Kalau nggak beriman, buat apa diuji? Bagi orang beriman, datangnya bencana merupakan ujian. Kalau lulus ujian, dia naik pangkat. Kalau nggak lulus ujian, dia tercampak dari Allah, terbuang. Nah, ayat yang saya baca tadi surah Al-Baqarah, ujian atas orang beriman. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ dan pasti kami Allah akan
membala kamu dengan pasti, dua kali pastinya. Dua kali pastinya sih. La-nya pasti, tauhid. En-nya pasti. Jadi wala dan pasti. Nabluwan kami, Allah akan membala kamu, menguji kamu dengan pasti. En itu pasti. Dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan pasti. Bisyai'im minal khauf. Ujiannya dengan sedikit rasa takut. Jadi takut itu ujian bagi orang beriman. Banyak orang nggak lulus datang ujian takut miskin, mencuri. Yang dicurinya dana bansos. Bantuan untuk orang miskin dicurinya. Padahal dia udah cukup kaya. Ngiler aja dia lihat. Kita disuruhnya pakai 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. 3M, dia 17M. Dirampoknya duit rakyat. Nggak lulus ujian. Takut miskin, mencuri. Takut hidup, bunuh diri. Wah, macam mana besok ini nasib kita ini, kita orang miskin dah bunuh diri aja. Takut hidup, bunuh diri, nggak lulus. Takut mati, minum tua. Kata dokter, wah bapak sakit kanker, sudah stadium 4, umur bapak tinggal 3 bulan lagi paling lama. Jadi mabuk dia. Kau kenapa dia mabuk? Aku sebentar lagi mati, susah kali aku. Nggak lulus ujian ya. Harusnya kalau orang beriman datang ujian makin dekat sama Allah. Datang rasa takut, dekat sama Allah. Siapa yang bisa menolong kecuali Allah? Dekat sama Allah. Maka rasa takut itu akan hilang. Dulu terjadi krisis moneter tahun 1998. Dolar dari 2.000 naik jadi 16.000. Oh, orang Jawa menderita betul. Sampai menjarah toko-toko Cina, toko-toko orang dirampok. Takut. Nggak makan. Kita orang Sumatera nggak ada masalah. Justru krisis moneter tahun 98 kita hidup senang. Sawit 3.500 kilo. Merica di Bangka dari 3.000 jadi 38.000 rupiah. Kaya raya orang. Minyak nilam di Aceh 80.000 kilo jadi 1,5 juta. Oh, kaya kita waktu krisis 98. Banyak orang Sumatera, orang Kalimantan doa, ya Allah, lamalah krisis moneter. Tambah kaya. Tapi ada yang menderita. Nyatanya udah berlalu krisis. Kita tanya-tanya, waktu krisis susah Pak, susah. Sempat makan rumput? Enggak. Sempat makan rumput? Enggak, makan nasi juga. Berapa banyak orang yang nggak lulus ujian waktu krisis moneter 98 merampoknya. Gak usah takut. Dulu saya SMP belajar ilmu geografi dan kependudukan. Di situ dikatakan menurut Thomas Robert Malthus, ahli kependudukan dari Inggris, manusia bertambah menurut deret ukur, sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung. Jadi makanannya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8. Sementara orang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128. Nanti makanan cuma 8, yang makan 128 orang. Gak ada makanan, orang akan makan daging orang. Homo hominilupus, manusia makan manusia. Penipu Thomas Robert Malthus. Setelah saya dewasa, ternyata penipu Robert Malthus. Rakyat Indonesia sekarang 267 juta. Nggak ada yang makan orang. Betul. Saya ke Cina, dakwah 40 hari saya keliling Cina. Rakyat Cina waktu itu 1,2 miliar. Nggak ada yang makan orang. Semua makan nasi juga makan roti. Penipu aja itu Thomas Robert Malthus. Ternyata Allah sediakan rezeki nggak habis-habis. Innallaha yarzuqu man yasha'
bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau, tidak pakai perhitungan banyak. Allah letakkan ikan di laut 7,8 miliar manusia mengambil ikan dari laut siang dan malam, nggak berhenti-berhenti. Ternyata nggak pernah diumumkan di koran-koran, di televisi. Saudara-saudara, berhubung karena laut sudah bangkrut, maka kita berhenti makan ikan setahun, biarkan ikan beranak dulu. Ada? Nggak ada. Ikan nggak habis-habis. Seluruh dunia mengambil ikan siang dan malam dari laut. Kalau di kolam kita tabur ikan itu, tabur ikan 4 bulan kemudian kita panen. Kalau di laut ada yang nabur ikan di laut, nggak habis apa nggak ikan? Nggak ada habis-habis. Ikan manusia, wah takut nanti bagaimana nasib. Akhirnya nggak berani beranak, ikut KB, nggak lulus ujian. Rasa takut itu ujian bagi orang beriman. Kalau datang rasa takut, dekatlah sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Nanti ternyata berlalu rasa takut itu, kita makin dekat dengan Allah SWT. Walju', kadang-kadang ujian itu datang rasa lapar. Wah, lapar nih, gak ada makanan. Ayam siapa kita curi? Mencuri ayam dia. Padahal kita itu seumur hidup lebih banyak kenyang daripada lapar. Betul? Betul nggak? Coba saya tanya loh, ibu-ibu bapak-bapak lebih banyak lapar di dunia atau lebih banyak kenyang? Lebih banyak kenyang. Kita orang yang beriman ini, itulah hebatnya orang Islam. Diwajibkan Allah lapar, wajib setahun sekali di bulan Ramadan. Saya pikir begini, kalaulah tidak diwajibkan Allah orang beriman, orang Islam ini puasa, mungkin orang Islam tak pernah lapar seumur hidupnya. Apalagi orang kaya. Kalau nggak wajib puasa Ramadan untuk orang kaya mana pernah lapar. Dia mau makan tinggal buka handphone, tit. Halo, ketupet sayur, berapa? 1 baskom. Orang kaya kok. Sate, dagung-dagung, bara 100 tusuk. Orang dia orang kaya, tapi diwajibkan Allah puasa di bulan Ramadan. Sehingga sekaya apapun orang Islam, pasti selama bulan Ramadan dia lapar. Ujian itu supaya apa? Supaya hilang sombongnya, supaya timbul kasih sayangnya. Ya Allah, aku kemarin bulan puasa laparnya ya Allah, tengah mati haus, tapi begitu beduk maghrib saya bisa makan, bisa minum sepuas-puasnya. Bagaimana nasib orang miskin yang setiap hari lapar karena nggak ada duit? Kupikir dia, kasihan. Dulu dia makan di restoran pelit, mikir diri sendirian. Tiba-tiba setelah puasa dia lihat ada orang berdiri di depan etalase rumah makan Padang. Dia lihat, baju compang camping, mungkin lapar dia. Mau beli nggak ada duit. Aduh, pasti dia merasakan lapar seperti saya lapar kemarin waktu puasa. Timbul rasa kasih sayang. Panggilnya pelayan, bungkuskan nasi 2 bungkus. Lauknya apa? Kuah saja. Kuah saja. Lumayan, kemarin saya nggak sedekah, ini masuk sedekah. Ada peningkatan lah paling tidak, ya nggak? Itu lulus ujian. Datang rasa lapar. Setelah dia nggak lapar lagi lewat puasa, dia bilang lapar itu tidak enak. Maka dilihatnya orang lapar, dia mau membantu. Lulus ujian, dekat dia sama Allah. Maka kalau kita lapar, pikir-pikirlah, ya Allah, sudah berapa tahun saya kenyang, baru sekali ini ya lapar. Kenapa harus mencuri, kenapa harus menipu, kenapa harus jadi penjilat? Udahlah, berapa kali lah kita lapar. Andai kata kita nggak dapat makanan 14 hari mati. Mati dalam keadaan lapar, kalau tetap beriman sama Allah, ya Allah aku lapar nggak ada makanan, sudah 10 hari nggak makan, 4 hari lagi kalau nggak makan saya mati. Tapi daripada saya merampok, daripada saya mencuri, eloklah saya mati kelaparan. Lulus ujian. Begitu mati masuk kubur dalam keadaan lapar, nggak ditanya malaikat itu, kau mati kekenyangan atau mati kelaparan? Yang ditanya malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Ma imamuka, kitab suci apa yang menjadi pedoman hidupmu?
Man nabiyuka, nabi mana yang sunnahnya kau jalankan seumur hidup? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu yang kau pergauli setiap hari? Orang kafirkah, orang munafikkah, orang berimankah? Itu yang ditanya. Lapar itu ujian. Kalau lulus, makin dekatlah kita dengan Allah. Wa naqsim minal amwal, kadang-kadang ujian itu hilang harta. Ada orang kaya, duitnya banyak, kartu kreditnya 4 platinum semua, duitnya miliaran di bank. Dia bilang anaknya, anak-anakku 4 orang, tidak usah takut, bapak orang kaya. Apa yang terjadi bapak tinggal gesek, keluar duit. Bapakmu orang hebat. Dia bangga dengan dirinya, orang hebat. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, sekota itu habis kok. Seluruh gedung-gedung runtuh semua. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, di Bantul beberapa tahun yang lalu. Sampai Presiden SBY pindah ke kantor di sana. 80% habis, gedung-gedung tumbang semua. Orang kaya ini mengungsi di halaman rumah SD Impres. SD-nya pun tumbang, di halamannya dibikinkan tenda, tidurlah dari situ. Makan pun pakai jatah dari pemerintah. Indomie kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Anaknya yang 4 nangis, "Pak, lapar kali aku, Pak. Tolonglah Pak, gesekkan kartu kredit Bapak itu." Kata bapaknya, apa digesek? Bank pun ambruk juga. Runtuh juga gedung bank-bank itu, habis, tak ada. Hilang hebatnya. Beberapa bulan kemudian sudah mulai dibangun lagi bangunan, mulailah hidup lagi bank-bank, barulah dia bikin rumahnya lagi, diambilnya duit, dia bikin rumah. Dia bilang sama anak-anaknya, "Ternyata bapakmu nggak hebat, nak. Terjadi gempa bumi nggak laku duit bapak, nak. Yang hebat Allah, nak. La ilaha illallah." Lulus ujian dia. Kalau nggak datang gempa bumi itu, nggak tahu dia bahwa dia nggak hebat. Dipikirnya hebat, dia rupanya tak hebat. Ujian itu perlu bagi orang beriman sehingga dia sadar dia tidak kita ini mengurus diri kita pun tak bisa. Maka kita umat Nabi Muhammad dikasih zikir khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tak ada pada umat lain. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Hebat Allah, saya tak hebat. Cuman kadang-kadang mulut kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hati kita merasa kita yang hebat. Wah, sombong betul ini manusia. Nggak ada apa-apanya kita ini. Tapi perlu diuji biar sadar. Kita ini Pak, mengurus diri aja nggak bisa. Ada pegawai negeri, habis subuh ke masjid dia mandi, gosok gigi, mandi dia semua, udah pakai baju, udah pakai sepatu, udah manaskan mobil mau pergi, tiba-tiba aduh sakit perut. Masuk lagi kamar mandi, buka baju semua, buka sepatu lagi, buang air besar. Kenapa dia gak buang air besar waktu mandi tadi jam 6? Kenapa udah naik mobil jam 8 mau pergi kerja baru sakit perutnya? Membuktikan kita mengatur diri kita aja gak hebat. Gak bisa kita ngatur diri kita. Bagaimana dengan Allah yang mengatur alam semesta ini begini rapi? Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Gak ada yang hebat kecuali Allah. Tak ada yang berkuasa kecuali Allah. Kadang-kadang begitu, nggak sadar kita. Semua saya yang atur. Apa yang atur kita? Yang kita buang air besar aja nggak tahu kapan kok. Baru mau tertidur ngantuk tiba-tiba sakit perut buang air besar, nggak jadi tidur. Membuktikan kita nggak kuasa apa. Yang berkuasa siapa? Allah. Kadang-kadang kehilangan harta. Kadang-kadang kehilangan nyawa wal anfus. Bapak yang kita cintai wafat. Nangis kita, ya Allah, saya masih kecil, belum sekolah pun belum selesai, bapak sudah meninggal dunia, siapa yang membiayai saya? Matilah saya nggak makan. Itu ujian aja. Berapa banyak anak yatim jadi orang besar? Imam Syafi'i anak yatim, jadi imam besar, menghafal 600.000 hadis, hafal Quran umur 7 tahun. Imam Bukhari anak yatim, bisa mengumpulkan hadis yang paling sahih sedunia. Riwayat Imam Bukhari tak ada imbangnya sampai hari kiamat. Anak yatim.
Kita ini kadang-kadang macam cecak. Kita pikir kita yang mengurus anak kita, bukan kita yang ngurus anak kita. Bukan kita yang ngasih makan anak istri kita, Allah yang ngasih. Tapi kita macam cecak hinggap di langit-langit masjid itu. Bunyi dia. Kalau enggak kutahan langit-langit dibenjol kepala orang itu semua. Dipikirnya dia yang nahan langit-langit. Begitu ada nyamuk dia pergi ke dinding, enggak runtuh rupanya. Oh, memang bukan kau yang menahan. Kita ini enggak sadar, kita pikir, anak-anakku jangan banyak bicara kau. Aku yang ngasih makan kau. Omong kosong. Kita mati, anak kita hidup juga kok. Makan juga. Betul? Yang memberi Allah cuma lewat tangan kita aja. Allah beri kehormatan, kita memberi. Macam kita memberikan hadiah sama pemenang lomba. Hadiahnya bukan kita gitu. Bapak Bupati dipersilakan memberikan hadiah kepada juara lari maraton se-Kabupaten Batu Sangkar Tanah Luar. Bupati ngasih. Bukan bupati punyanya hadiah itu, betul nggak? Nggak bisa bupati bilang, nah Pak Bupati yang di sepeda motor hadiah kasih sama, dibawanya pulang, dipukuli orang bupati itu. Bukan kau punya ini sepeda motor, kau cuma ngasih aja, betul? Kita ini cuma ngasih aja nya. Siapa yang punya? Tapi nggak sadar kita kadang-kadang. Ya kalau saya nggak kerja mana dapat harta saya, mana dapat duit, mana dapat makan. Inilah bodohnya manusia. Kerja itu usaha aja, sekedar usaha saja. Kalau Allah izin dapat, kalau Allah tak izin sudah kerja nggak dapat. Betul? Ya kalau kita nggak kerja mana dapat makan, Pak? Siapa bilang? Berapa juta orang nggak kerja makan tiap hari? Mana ada? Siapa bilang nggak ada? Orang penjara tuh. Berapa juta orang penjara seluruh dunia nggak kerja, cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Betul? Siapa bilang kerja baru dapat makan? Nggak kerja pun banyak orang dapat makan. 5 tahun masuk penjara nggak kerja dia, pulang-pulang gemuk bininya. Gemuk kau deh. Alhamdulillah Bang, 5 tahun ini nggak ada yang memukuli aku lagi. Abang masuk penjara, malah senang bininya. Kita nggak sadar hari ini kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalaupun kehilangan harta biasa aja. Kita bangun rumah terbakar, udahlah. Dulu pun lahir kita sehelai benang pun nggak bawa ke dunia. Telanjang kita nggak punya apa-apa waktu lahir, betul? Kemudian Allah beri rezeki. Kalau Allah ambil, biarlah Allah ambil. Kita marah-marah pula sama Allah. Orang yang punya Allah, diambilnya mau apa dia? Bisa kita tahan itu? Bisa. Kalau kehilangan harta biasa, yang punya mengambilnya macam mana? Kalau kita sabar, Allah ganti lebih baik. Wasamarot, kadang-kadang buah-buahan yang kita tanam hancur, kena banjir bandang, kena gempa bumi, habis. Nggak usah kita menjauhkan diri dari Allah, justru makin mendekat. Ada ibu-ibu janda menanam padi 1 petas. Udah kuning padi itu, tinggal panen. Kalau dapat panen terjual, dapatlah dia 400.000. 3 hari lagi panen. Tiba-tiba besoknya datang banjir bandang, kelodo. Habis tuh padi sebutir pun tak ada. Nangislah dia di pinggir sawahnya. Mbak ada ibu habis aduhnya. Sebutir padi belado lagi, matilah mau nak makan. Mati dia nggak makan. Tiba-tiba datang bupati, datang yayasan-yayasan Islam bawa bantuan, dikasih. Seminggu kemudian hilang nangisnya, terkumpul 2 juta. Berubah doanya, ya Allah mudah-mudahan tahun depan kena lagi. Nggak ngerti manusia hari ini bahwa itu ujian. Kalau lulus dia makin dekat dengan rezeki. Bisa datang lewat kerja, tapi rezeki juga bisa datang lewat musibah. Kadang-kadang rezeki lewat musibah lebih besar daripada rezeki lewat kerja. Ada satu orang guru mengajar di sekolah besar, muridnya 10.000 orang. Dia guru olahraga, guru karate. 26 hari kerja kecuali hari Ahad. Habis bulan gajian, dikantonginya lah gaji 3 juta. Naik dia bus kota, ketidur. Begitu turun dicopet orang.
Nggak ada lagi duit di kantongnya. Nangislah dia. Kata istrinya, kenapa nangis, Pak? Dicopet gaji sebulan, hilang. Kata istrinya, kenapa nggak di karate? Apa karate? Ambo lalo, ambo. Bininya pun nangis. Mati lah kita nggak makan, bertangis-tangisan. Sehari semalam nangis. Hari Senin kerja bengkak mata. Kata bekas sekolah, macam mana bapak guru karate nangis macam perempuan aja. Sedih aku, Pak, gajiku dicopet orang, tak makan lah kami sebulan ini. Ah, tenang, itu kecil, nanti saya bereskan. Kata kepala sekolah. Upacara bendera hari Senin. Kepala sekolah pidato. Anak-anakku dan dewan guru sekalian. Bapak guru karate kita, Pak Bejo, dapat musibah. Gajinya sebulan dicopet orang. Kemarin hari Sabtu. Maka saya minta murid-murid sekalian dan dewan guru nanti jam pertama akan datang karton. Menyumbanglah ala kadarnya untuk meringankan beban guru kita. Habis sholat zuhur mau pulang, Pak Bejo dipanggil kepala sekolah. Pak, apa? Tuh, sumbangan murid 10 karung. Anak-anak kecil 500 perak, tapi 10 karung 10.000 muridnya. Bawa balik, terpaksa disewa satu utuh. Dijaganya, padahal dia sendiri, mana ada penumpang lain. Jaganya kali ini ambo, nggak lalu. Sampai rumah dihitung dari habis Isya sampai jam 4 pagi. Terkumpul duit itu 12 juta. Langsung dia sholat tahajud, doa, ya Allah, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Orang nggak sadar bahwa ujian itu mendatangkan juga rezeki. Dia makin dekat dengan Allah, imannya makin kokoh. Tapi kalau nggak sabar dia bunuh diri, dia makin jauh dari Allah, dia masuk neraka beribu-ribu tahun, nggak lulus ujian. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika datang musibah. Siapa orang yang sabar ketika datang musibah? Ayat ini disambung. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu. Berhentinya di qalu. Jangan berhenti di musibah, enggak bagus. Kalau berhenti di musibah, orang yang mendengar pertanyaannya jadi enggak enak. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yakni mereka yang kalau ditimpakan Allah kepadanya musibah. Kenapa orang sabar diberi musibah? Kejam kali orang sabar dikasih musibah. Pertanyaannya tak bagus. Maka berhentinya di qalu. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar, yakni mereka yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka berkata, apa katanya? Apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sungguhnya kami milik Allah, semuanya akan kembali pada Allah. Jadi orang yang sabar itu ciri-cirinya pertama, kalau kena musibah, pada pukulan pertama yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah perintahkan malaikat, malaikat, buatkan satu istana di sorga untuk hambaku itu. Tulis mereknya di atasnya, Baitul Hamdi, istana pujian. Berapa banyak istana bisa kita dapat di dunia ini? Kalau kita dapat ujian, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita nggak ngaji, kita nggak sabar. Saya ingat dulu waktu masih SMP, di Medan tuh tiap hari mati lampu. Hebatnya mati lampunya tuh pas buka puasa. Udah duduk kami 10 orang di meja makan itu. Baru mau makan, Allahumma barik lana fi ma. Tuh mati lampu. Bangun bapak saya, dihidupkannya lampu Aladin. Orang pakai strongking, pompa-pompa, kami nggak pakai Aladin aja, beli di Singapura. Terang, makan. Besok mau buka puasa lagi, pas baru mau nguap, mati lampu. Tuh, bangun lagi bapak saya, dihidupkannya lampu. Hari ketiga mati lagi lampu. Tuh, apa kata bapak saya? PKI. Mana berani awak nanya siapa PKI? Nggak berani. Nggak dapat apa-apa bapak saya sayang. Coba kalau diucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat satu istana di surga. Sebulan puasa 30 kali mati lampu, dapat 30 istana.
Tapi kita salah, kita bilang PKI. Oh, sekarang mungkin gitu ya, lagi makan mati lampu Jokowi. Nggak dapat apa-apa.